Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai dilema Partai Komunis Indonesia. Kelompok 6 beranggotakan yang pertama Citra Febriliana, yang kedua Mufidah, yang ketiga Pipin, yang keempat saya sendiri Brilianin, dan yang kelima Ervia. Di sini saya akan membawakan presentasi pada hari ini sebagai moderator. Untuk selanjutnya silakan dilanjutkan kepada teman-teman. Baik teman-teman, untuk materi ini ada beberapa subbab yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu ada kronologi pemberontakan PKI tahun 1948. Yang kedua, kronologi pasca pemberontakan PKI 1948 dan awal mula kebangkitan PKI. Yang ketiga, ada kronologi gerakan 30 September tahun 1965. Dan yang terakhir, yang keempat, ada perbedaan peran PKI dalam pemberontakan tahun 1948 dan gerakan 30 September tahun 1965. Slide selanjutnya, Mbak. Baik, pembahasan yang pertama mengenai kronologi pemberontakan PKI tahun 1948. Pemberontakan PKI tahun 1948 terjadi karena Amir Syarifuddin tidak setuju dengan keputusan Soekarno menunjuk Muhammad Hatta sebagai Perdana Menteri dan membentuk kabinet baru menggantikan kabinet dahulu, yaitu kabinet Amir Syarifuddin. Karena itulah Amir dan Musso bersama kelompoknya mencoba menggulingkan pemerintahan baru dengan mengganti kabinet presidensil menjadi kabinet Front Persatuan. Amir bersama kelompoknya, yaitu sayap kiri atau komunis, melakukan kerusuhan di Surakarta untuk mengalihkan perhatian pemerintah. Rencana tersebut berhasil. PKI atau FDR di Madiun pada 18 September 1948 mengumumkan terbentuknya pemerintah baru yang disebut Republik Soviet Indonesia. Pada akhirnya, PKI dapat ditumpas oleh pemerintah dengan operasi penumpasan pada tanggal 20 September 1948 yang dipimpin oleh Kolonel A.H. Nasution, Amir dan Musso akhirnya tewas, sedangkan tokoh lain berhasil melarikan diri. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Mufidah. Silahkan Mbak Mufidah. Baik, untuk selanjutnya ada kronologi pasca pemberontakan PKI 1948. Pasca pemberontakan 1948, PKI dalam kondisi yang sulit karena anggota yang tercerai-berai dan tewasnya para pemimpin-pemimpin PKI seperti Amir, Musso, Maruto, Darisman, dan Sarjono. Sedangkan tokoh senior PKI yaitu Alimin, Tanglingji, dan Wikana dijebloskan ke dalam penjara. Pada akhir 1948 sampai 1949, tidak banyak yang tidak membicarakan PKI, tidak banyak yang membicarakan PKI lagi. Kemudian pemerintah Republik Indonesia sebenarnya tidak membubarkan PKI karena memandang pemberontakan PKI di Madiun hanya sebagai aksi terbatas di Jawa. Selain itu, perhatian pemerintah saat itu lebih tersita pada upaya menghadapi agresi militer Belanda yang kedua. Selanjutnya ada awal mula kebangkitan PKI. Pada September 1949, PKI mulai bangkit, dipimpin oleh Alimin yang membangun ulang partai dengan memulai usaha konsolidasi kader-kader paling cakap secara eksklusif di Yogyakarta. Trio Aidit, Lukman, dan Nyoto membentuk PKI Komite Jakarta Raya dan merencanakan partai berbasis massa. Kelompok Aidit membangun ulang citra PKI sebagai partai nasionalis, anti kekerasan, dan demokratis serta toleran. PKI berkembang secara cepat dari hanya sekitar 3.000 sampai 5.000 anggota di tahun 1950, kemudian menjadi 165.000 anggota di tahun 1954, hingga mencapai 1,5 juta anggota pada tahun 1959. Nama PKI semakin naik setelah pemilu tahun 1955, dan PKI berhasil menempati peringkat keempat suara terbanyak setelah PNI, Masyumi, dan NU. Selanjutnya ada kronologi gerakan 30 September tahun 1965.
Secara umum, G30 SPKI dilatar belakangi oleh dominasi ideologi nasionalisme, agama, dan komunisme atau Nasakom yang berlangsung sejak era demokrasi terpimpin diterapkan, yakni tahun 1959 sampai 1965 di bawah kekuasaan Presiden Soekarno. Beberapa hal lain yang menyebabkan mencuatnya gerakan yang menewaskan para jenderal ini adalah ketidakharmonisan hubungan anggota TNI dan juga PKI. Kronologi peristiwa G30 SPKI ini terjadi pada tahun 1965 dan dimotori oleh Dipa Nusantara Aidit atau DN Aidit, pemimpin terakhir PKI. Di bawah kendali DN Aidit, perkembangan PKS semakin nyata walaupun diperoleh melalui sistem parlementer. G30 SPKI terjadi pada malam hingga dini hari, tepat pada akhir tanggal 30 September dan masuk 1 Oktober 1965. Gerakan pemberontakan yang dilakukan oleh PKI mengincar perwira tinggi TNI AD Indonesia. 3 dari 6 orang yang menjadi target langsung dibunuh di kediamannya, sedangkan lainnya diculik dan dibawa menuju lubang buaya. Perwira tinggi Angkatan Darat yang menjadi korban G30 SPKI antara lain 1. Jenderal TNI Anumerta Ahmad Yani, 2. Lejen Anumerta Suprapto, yang ketiga ada Maijen Anumerta MT Haryono, yang keempat ada Lejen Anumerta Siswondo Parman, yang kelima ada Maijen Anumerta DI Panjaitan, yang keenam ada Maijen Anumerta Sutoyo Siswo Miharjo, dan yang ketujuh ada Letnan 1 Korps Yeni Anumerta Pire Andres Tendean. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, saya izin untuk melanjutkan. Jadi selain PKI ada 4 pihak lain yang juga dicurigai sebagai dalang yang sebenarnya dari peristiwa ini, yaitu yang pertama ada puncak konflik internal TNI AD, Soekarno, Soeharto, dan SIA Amerika Serikat. Yang pertama yaitu konflik internal TNI Angkatan Darat. Cornell Paper yang ditulis oleh Benedict Rock Anderson dan Ruth McV menyebut peristiwa gerakan 30 September merupakan puncak konflik internal TNI Angkatan Darat. Yang kedua, Soeharto dalam beberapa buku menyebut Soeharto melakukan kudeta untuk mengambil alih kekuasaan dari Presiden Soekarno. Yang ketiga yaitu Soekarno. Dalam beberapa buku ada yang menyebut Soekarno sebagai dalang dari gerakan 30 September 1965 untuk menyingkirkan perwira TNI AD yang terlalu anti-komunis. Kemudian yang keempat ada AS melalui SIA, jadi Amerika Serikat melalui SIA diduga terlibat dalam peristiwa gerakan 30 September karena ketika itu Inggris, Jepang, dan Australia tidak ingin Indonesia jatuh ke tangan ideologi negara-negara komunis. Slide selanjutnya. Ya, jadi pembahasan yang keempat yaitu perbedaan peran PKI dalam pemberontakan tahun 1948 dan gerakan 30 September tahun 1965. Yang pertama, peran PKI dalam pemberontakan 1948 di Madiun. Pada pemberontakan 1948, peran PKI sangat kuat dan terbukti menjadi dalang dalam pemberontakan di Madiun tersebut. PKI berhasil menguasai tempat-tempat strategis. Selain itu juga, PKI juga melakukan sabotase, perusakan sarana dan prasarana, serta melakukan pembunuhan terhadap orang-orang yang anti terhadap PKI. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa PKI atau FDR atau Front Demokrasi Rakyat menjadi motor penggerak adanya pemberontakan yang puncaknya terjadi pada 18 September 1948 di Madiun, Jawa Timur, dengan mengumumkan terbentuknya pemerintah baru yang disebut Republik Soviet Indonesia. Kemudian, peran PKI dalam gerakan 30 September 1965. Pada pemberontakan 30 September, versi rezim Orde Baru atau yang tersangkanya itu PKI berperan menanamkan
pengaruh-pengaruh komunisme ke dalam struktur politik seperti partai politik, ABRI atau Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dan komunikasi massa. Selain itu juga memprovokasi antara aktivis massa dengan politisi dan militer, melakukan penyerangan terhadap kelompok yang dinilai anti komunis, menculik dan membunuh lawan-lawan politik yang tidak sepaham dengan mereka. Dalam gerakan ini ada keterlibatan penuh PKI dalam penculikan dan pembunuhan 6 jenderal dan seorang perwira AD pada tengah malam tanggal 30 September menuju dini hari atau 1 Oktober 1965. Baik, untuk waktu saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah memaparkan materi hari ini. Untuk selanjutnya yaitu dibuka termin pertanyaan, 2 termin. Setiap 1 termin itu terdiri dari 2 pertanyaan. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, silakan bertanya pada kolom diskusi Bismart yang sudah disediakan. Mungkin dari kelompok 5 seperti itu. Apabila terdapat salah kata, saya minta maaf sebagai moderator. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.